Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita belajar kembali lagi kitab ulangan kita ya. Latar belakangnya bangsa ini telah dipilih Tuhan dan ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel ya, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian dan dipersiapkan memiliki tanda perjanjian. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian, dan kitab ulangan ini mencatat khotbah terakhir Musa, 4 khotbah dan transisi dari Yosua kepada Musa. Jadi kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaruan perjanjian Musa, di mana generasi baru belum mendengar atau 40 tahun lalu mereka mendengar itu. Ayo kita baca ayat kuncinya. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini duet, berdua ya, berjalan bersama-sama, berlari bersama-sama. Kita sudah sampai ulangan pasal 32 dan itu transisi dari Musa ke Yosua, dan ada kata-kata profetik di situ. Yang mana? Ya, transisi ini dari pasal 31 sampai pasal 32. Minggu lalu kita sudah belajar di pasal 31. Apa itu? Yosua ditunjuk, diteguhkan, kitab hukum diberikan, diinstruksikan kepada imam untuk menyimpan di sebelah tabernakel dan harus dibacakan nanti ya. Dan hari ini kita belajar tentang nyanyian Musa, nyanyian pengajaran. Untuk apa? Salah satunya adalah memberkati dan memperingatkan mereka. Lalu Musa memberkati bangsa Israel dan Musa rip ya, rest in peace, meninggal. Oke, kita baca nas pembimbingnya, ulangan pasal 31 ayat 30. 2, 3. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Wow, saya belajar ini saja, saya mempelajari, saya sudah mengerjakan Bible class ini minggu lalu ya. Hari ini menyelesaikan bagian yang kedua, ternyata masih harus dibikin 3 kali. Wow, Musa menyampaikan ke telinga. Saya membayangkan ya, Musa 120 tahun, dia nyanyi, mungkin dia tinggi ya, mesti agak di atas tinggi. Tapi saya kan pakai mic, dia nggak pakai mic, pendengarnya 2 juta orang. Dia nyanyi toh. Oke, kita lihat bagian yang pertama ya. Nyanyian transisi dari Musa ke Yosua, kita pelajari nyanyian Musa, pendahuluan prosa tadi itu ya. Nyanyian ini dalam bentuk prosa, apa itu? Tulisan bebas, tidak terikat dengan aturan puisi seperti ini, tidak pakai rima ya. Ingat ya, kalau kita nyanyi kan terikat, nyanyi lalu ada kur, nyanyi kur, gitu ya. Tapi tidak juga ABBA atau ABAB. Kalau saudara masih ingat, ya toh, akhirnya ini akhirnya apa, lalu akhirnya sama seperti enggak. Jumlah baitnya enggak. Padahal Mazmur, misalnya Mazmur terpanjang itu, 1 bait itu 8 ayat. Itu urut, pakai bahasa Ibrani ya, urutannya huruf alef, bet, semuanya seperti itu. Tapi ini enggak ada aturannya. Singkatnya, nyanyiannya ini bentuk naratif. Nyanyi seperti bercerita seperti itu. Ya. Nah, nyanyian Musa ini harus diajarkan. Setiap ada pembaharuan perjanjian, nah minggu kemarin kita belajar ya, tahun pembebasan hutang, tahun ke-7 semua orang harus datang. Laki-laki, perempuan, anak-anak harus datang. Kenapa? Ini bagian integral ya, yang bagian bersama-sama. Ini bukan lampiran. Seperti nyanyian ada lampiran di belakang, bukan. Nah ini menolong kita ya. Ini penerapan sedikit saja.
Nyanyian di gereja itu sangat penting. Untuk apa? Anak-anak sampai dewasa. Saudara masih ingat enggak nyanyian sekolah minggu waktu kecil? Pasti masih ingat ya. Nyanyian sekolah minggu yang diajarkan sama kita. Yang enggak melewati sekolah minggu seperti Bu Hani, mungkin nyanyian langsung sudah mulai besar, dewasa. Tapi nyanyian pertama itu kadang-kadang menempel dalam pikiran kita, betul enggak? Karena ada banyak ayat-ayat Alkitab terkandung di dalamnya itu. Dan kita lebih mudah menghafal ayat Alkitab, nas Alkitab dari nyanyian itu. Nah, meskipun lagu ini tidak bersifat kenabian ya, Musa nyanyi seperti bercerita, tapi ada nada prognostik, itu seperti ada nubuatan. Dan saya melihat dalam bagian pertama ini banyak, minggu ini enak, berkat. Tapi minggu depan kutuk, udah enak saudara. Nah itu kutuk-kutuknya ya, prediksinya yang di bagian belakang ini. Nah lagunya ini menceritakan masa depanmu itu seperti ini. Di satu sisi kamu diberkati, tapi di satu sisi suram. Kenapa? Kamu diberkati, tapi itu bawa kamu murtad. Kok bisa Musa nyanyi? Karena Tuhan taruh pujian itu. Nah ingat ya, Allah itu maha tahu. Dia tahu apa yang akan dilakukan sebelum kita tiba pada saat yang seperti itu. Nah kalau saudara bisa bayangkan ya, Yosua memimpin sekian belas puluh tahun, memimpin, mereka masih takut Tuhan. Tapi sesudah itu masa hakim-hakim, mereka nggak takut Tuhan, mereka murtad. Berarti nyanyiannya itu kita bilang mandi gitu ya itu. Mandi itu apa ya? Mujarab. Kenapa? Karena menceritakan masa depan seperti itu. Ini peringatan juga buat kita. Ingat ya, dulu waktu susah, waktu berjuang, takut Tuhan, cinta Tuhan, pelayanan sungguh-sungguh. Tapi semakin diberkati, semakin hidup enak, ini penyakitnya itu, mulai mundur. Mulai berkurang, mulai waktu kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, jam doa kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan mulai banyak berkurang. Itu masalahnya, sama seperti ini. Ya, oke. Namun sesudah bangsa Israel di masa depan mengalami penghakiman, karena lihat ya, diberkati. Habis diberkati, murtad, diserahkan kepada musuh, dihakimi Tuhan, lalu Tuhan berbelas kasihan. Itu ceritanya lagu ini. Ya, saya pelajari itu. Wow, serem-serem juga ya. Misalnya kena sakit dan macam-macam tuh. Itu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, seperti itu. Nah, tapi di satu sisi penghakimannya diserahkan kepada musuhnya, musuh Israel. Tapi musuh juga akan dihukum sama Tuhan. Jadi dalam nyanyian ini Israel akan mengakui. Ingat ya, ini yang pertama kali yang diulangkan Musa, cuman Musa yang nyanyi. Tapi nanti mereka harus nyanyi. Ya. Apa? Yang pertama, kita wajib untuk mentaati Tuhan. Lalu yang kedua, pasti dan benar kalau kamu berdosa, kamu akan dihakimin. Kalau kamu murtad, kamu akan dihakimi Tuhan. Itu poinnya di situ. Itu masih pendahuluan, belum nyanyiannya. Sekarang kita lihat. 2, ini nyanyiannya. 2, 3. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, baik bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Nah lihat ya, pasanglah telingamu. Aneh bukan manusia. Hai langit, hai bumi. Saya jadi ingat ya, film vampir zaman kuno. Dewa langit, dewa bumi, blak, sampai gitu-gitu saudara ya. Ini film vampir ya, seperti itu ya.
Saya bilang seperti ini kenapa? Nah inilah. Ini kan perjanjian dari raja kepada bawahan. Ada saksi yang mesti dipanggil. Kalau bangsa kafir manggilnya dewa-dewa. Makanya dewa langit, dewa bumi. Tapi ini karena anak Tuhan, hanya ada Allah, nggak ada dewa. Manggilnya siapa? Surga sama bumi. Nah kata langit itu apa ya? Samayim. Samayim itu bisa berarti angkasa, bisa luar angkasa, bisa berarti surga. Nah seperti itu. Tapi kebanyakan ahli teolog mengatakan aku memanggil engkau surga dan bumi jadi saksi. Itu poinnya di situ. Ya. Oke. Pengantar puistis. Seruan ke langit, ke surga, ke bumi, berarti ini penting. Tatanannya tuh lengkap dari surga sampai bumi. Itu poinnya di situ ya. Bukan manggil dewa langit, dewa bumi. Enggak. Nah siapapun yang mengikuti ajaran ini, ingat ya, di masa depan bukan hanya laki, tapi perempuan dan anak-anak akan dengar lagu ini. Dan harus nyanyi lagu ini. Kalau kamu taat, kamu akan menjadi subur dan makmur. Seperti hujan dan embun yang menyegarkan tanaman itu. Saya rasa ini sesuatu yang umum ya. Tapi ini harus diajarkan. Ini penting sekali. Nah, isi dari ajaran nyanyian ini pemberitaan nama Tuhan. Tentang apa? Karakternya, karyanya. Dan kalau orang Israel mau serius, berikan hormat dan percaya, pasti akan menikmati berkat Tuhan. Itu poinnya di situ. Bagian yang pertama ini berkat-berkat semuanya ya. Oke. Ulangan pasal 32 sekarang ayat yang keempat. 2, 3. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Tu Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Nah, yang menarik nanti di bagian kedua hukuman Tuhan, Allah juga pakai istilah gunung batu. Nah, gunung batu itu dewa-dewa. Nah, sekarang dia ceritakan tentang diri ya, Allah diceritakan oleh Musa dalam pujian ini, Allah itu gunung batu. Nah, ini poinnya di sini ya. Sekarang diperbandingkan. Tuhan yang setia, yang kokoh, yang teguh, tidak berubah, itu setia, lalu diperbandingkan nanti dengan umat yang akhirnya jadi rusak. Rusak kenapa? Bukan karena miskin, rusak ketika diberkati. Itu poinnya di situ. Nah, makanya gambaran Allah yang diberikan ayat yang 4 sangat kontras dengan berikutnya. Disebut Allah adalah gunung batu, batu karang. Makanya ada lagu rohani yang terkenal ya, The Rock of Ages. Allah itu gunung batu kita, batu karang kita. Nah, saya ingat nyanyian Protestan ya, karena saya sekolah Petra kan sekolahnya Protestan ya. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Nah, itu banyak yang dipakai oleh Daud ya. Daud suka lari, bukan Daud waktu lari dari Saul dikejar-kejar, dia sembunyinya di batu karang. Kenapa? Ini berarti bahwa Tuhan itu stabil, aman. Jadi satu-satunya stabilitas dalam hidup ini menolong ya. Jemaat, umat mendengar. Kamu harus berpegang teguh pada Dia. Batu karang yang agung itu. Kenapa? Karyanya sempurna. Ingat ya, kita kan suka nyanyi kan, nyanyian kita. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Wah, kalau kita makanya pengajaran yang diselipkan dengan lagu, dengan pujian itu lebih banyak nempel dalam kehidupan kita. Dia adil dalam semua urusan dengan manusia. Nah, kenapa Allah membandingkan dirinya dalam pujian ini dengan dewa-dewa? Dewa-dewa itu berubah. Lihat ya, dewa-dewa timur dekat kuno, lalu dunia dikuasai oleh Yunani.
Lihat ya, ada negara superpower pada waktu itu, orang Het yang pertama ya. Sesudah orang Het lalu Mesir. Lalu orang Babel, Persia, Yunani. Mereka punya banyak dewa dan dewa-dewanya itu berubah-berubah. Berubah pikiran, berubah sifatnya. Tapi dikatakan Allah kita itu luar biasa, dapat diandalkan. Dia setia, apapun yang dilakukan dia selalu benar, tidak pernah salah. Oh, ini yang paling keren itu di situ ya. Ayat 5 dan selanjutnya 2, 3. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingat pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakan kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukan kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakan kepadamu, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Nah, lihat ya, Tuhan yang setia dan umat yang rusak. Nah, berlawanan dengan batu karang tadi tuh, Sang Pencipta, umat nanti menjadi sesak. Makanya kalau disebut, kenapa dia digambarkan sebagai Bapak? Bapak Pencipta. Bapak sama anak itu biasanya mirip ya kan. Kalau enggak mirip, orang pasti gudoi. Saya ingatkan saya dulu waktu kecil ya. Waktu kecil. Nathan ini kok gak mirip mamanya mbak papa ya. Mirip sopo yo. Kepikiran saudara. Serius. Waktu kecil itu kepikiran sampai seminggu. Apa betul ya aku bukan anak papi mami ya? Itu pikiran saya dulu. Ingat ya. Nah ini sama idenya seperti ini ya. Kamu itu anakku, tapi gak mirip-mirip sama saya. Itu poinnya di situ. Kedalaman kontrasnya ya. Allah, Tuhan, pencipta mereka, membentuk mereka menjadi suatu bangsa. Ingat ya, Pemilihan pasal 1, Kejadian, Lalu Tuhan mulai membebaskan mereka, mulai dimerdekakan jadi suatu bangsa. Dan kata kunci kita Keluaran, pembentukan. Pembentukan apa? Bangsa. Nah, kalau mau jadi suatu bangsa, apa yang diperlukan untuk berdiri suatu bangsa? Ada 3 hal. 1, merdeka, mereka sudah keluar dari Mesir. Pemerintahan. Itu yang Tuhan kerjakan di Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi mereka belum punya negeri, tanah. Itu sebabnya kitab Keluaran, Imamat, Bilangan mencatat 2 kebutuhannya. Dimerdekakan dari Mesir, dikasih pemerintahan. Pemerintahnya siapa? Allah berdaulat. Ada nabi, ada imam. Peraturan dalam negeri seperti apa? Hubungan sesama, hubungan dengan Tuhan. Pajak dan semuanya. Sembayangnya gimana, ibadahnya gimana. Tapi tanah negerinya masih belum. Nanti pada waktu kitab Yosua, mereka dikasih tanah. Tapi sesudah itu, mereka murtad. Sedih gak saudara kalau jadi Tuhan? Ingat ya, kalau Tuhan pencipta mereka jadi bangsa, Tuhan bisa menghapus mereka. Dan itu yang berkali-kali akan dikerjakan Tuhan. Ini petunjuk ya. Nanti suatu saat kalau kamu ragu, Tuhan itu pencipta, dia itu Bapamu, lihat dalam sejarah. Makanya dikatakan 7. Ayo baca yang kuning 2, 3. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu. Dan itu diulangi 16 kali dalam kitab Ulangan. Dari pasal 4 dan diakhiri di pasal 32 ini.
Satu lagi penerapan. Jadi kalau kita tiba pada suatu titik masa sukar, langsung ingat, count your blessing. Hitung berkatmu satu-satu. Waktu sakit, waktu susah, waktu banyak utang, waktu dikejar musuh, waktu ini. Lihat apa yang Allah sudah kerjakan buat kita. Jadi saya balik lagi pelajaran kita. Kamu tanya para tua-tua, jelaskan Allah tetapkan batas, jadikan Israel umat warisannya, dia berdaulat atas segala bangsa. Lihat ya, Mesir superpower dibikin powerless. Sesudah Israel keluar dari Mesir, Mesir bukan lagi superpower. Kenapa? Dihancurin Tuhan. Ayat 10. 2, 3. Didapatinya dia di satu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi sekarang bagian yang keempat, diceritakan kebaikannya Tuhan. Waktu menciptakan engkau, ingat ya, diperjelas lagi. Bapa dan pencipta diperjelas. Balik lagi di situ. Didapatinya dia siapa? Israel. Di suatu negeri. Di mana? Di Mesir. Di mana? Di padang gurun. Waktu mereka eksodus. Seperti itu. Mulai paham ya? Dari tanah padang gurun, dari Mesir dibawa ke tanah perjanjian. Ingat ya, Tuhan itu yang melindungi dan merawat. Dia menjaga seperti biji matanya. Dijelaskan dalam Mazmur, Amsal dan Zakaria. Ingat, mereka tinggal 400 tahun di Mesir. Nah, kalau saudara lihat yang warna biru ini sungai Nil. Panjangnya berapa ya? 6.000 sekian, melewati 11 negara. Wow. Dan berakhir di delta Sungai Nil ini, dan ini sungai Laut Mediterania seperti ini. Di tempat yang hijau, itu tempat populasi orang Mesir 99%. Tidak bisa tinggal di tempat lain. Nah, saya ajak saudara melihat klip ya. Waktu dari Kairo, ibu kota mau marah. Nah, Musa yang bikin mujizat, air pahit jadi itu. Yang saya lihat itu seperti ini. Ini dalam bis saudara. Mungkin setengah jam baru ketemu 1-2 pohon, lalu gini lagi. Dan saya bisa bayangkan ya, hidup di Mesir, tidak ada air, sudah akan mati seperti itu. Saya bersyukur ya, dalam bis pakai AC dingin sekali. Tapi yang di luar, lihat. Dan mereka hidup 40 tahun di padang belantara. Kalau dengar padang belantara itu padang yang banyak batunya. Batu tok banyak. Nah, saudara bisa bayangkan ya, jalan di tengah batu gitu. Tapi Tuhan berkata, sandalmu 40 tahun tidak rusak. Bajumu tidak jadi lapuk. Itu keren Tuhan. Beda begitu masuk Israel, beda banget. Hijau semuanya. Serius itu. Air berlimpah di sana, di sungai Yordan, mata air danau, dan itu menopang ya kehidupan ya. Hasil pertaniannya, gandum melimpah di situ. Barley itu jelai. Ya, lihat hasil perkebunannya, anggurnya, delimanya, dan buah aranya itu. Minyak yang dipakai minyak zaitun, ini buah zaitun ya, jadi minyak seperti ini. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan Tuhan bilang negeri ini banyak mineralnya, kamu bisa gali dari tanah, dari batu, ada besi, tembaga dan berbagai macam. Dan Allah dimetaforakan, digambarkan seperti apa? Elang, Raja Wali.
kasih makan. Waktu kamu di Mesir, waktu kamu di perjalanan. Tapi kamu dipaksa keluar waktu dewasa. Ayat yang kita baca tadi itu ya, saya balik lagi supaya bisa nyantol. Ngeh itu loh. Saya suka sekali ayat ini. Laksana rawa jawali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, dibongkar bangker, lalu melayang-layang di atas anaknya, kembangkan sayapnya, angkat satu anak, terbang, dijatuhkan. Apa itu? Ya ini tadi tuh, saya bilang tadi tuh. Diajari apa? Dewasa, hidup keras, pengembaraan, masuk tanah perjanjian sudah tegar, sudah kuat seperti itu. Saya membayangkan ya, pujian ini keren loh itu. Ayat 13, 2, 3. Dibuatnya dia berkendara melintasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Sampai di negeri nanti ini diceritakan, dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit-bukit, memakan hasil ladang. Itu kapan itu? Nanti waktu masuk tanah perjanjian, mengisap madu dari bukit batu. Ini keren ini, ya. Ini nubuat tentang menaklukkan. Stop. Di mana mereka sekarang? Di pinggir sungai Yordan, di tanah Moab, mau nyebrang, mau masuk tanah perjanjian. Jadi pujian ini nyanyi, mereka belum nyebrang, tapi nyanyian ini berkata, kamu nanti masuk di sana. Wow, makmur sekali. Ada madu dari bukit batu, susah dimengerti. Minyak dari gunung batu yang keras. Ini gambaran, walaupun tanah tandus sekalipun bisa jadi subur. Nah masa kini, ya ingat ya, madu itu umumnya dari peternakan. Saya pernah lihat itu ya. Wow, kalau sudah pernah lihat gitu, tapi madu dari bukit batu itu kayak apa? Saya cuma dapat bisa gambar dari batu karang di Nepal ya. Jadi ini tebing terjal, di Cina ada ya, tapi klipnya panjang itu, saya tidak mau panjang, susah motongnya ya. Naik, lalu orangnya ambil madu yang gelantung-gelantung seperti ini. Wow. Sebetulnya di NTT, saya masih ingat pengerja kita yang meninggal sakit jantung, Benny ya. Dia pernah datang, saudaranya ngasih madu. Pak, ini madu asli dari batu Pak. Saya dulu gak percaya saudara, ternyata juga ada madu dari batu ya. Saya lihat di online shop gambarnya seperti ini. Apakah enggak tahu itu gambarnya orang Nepal atau gambarnya orang NTT, tapi mukanya bukan orang NTT itu kayaknya seperti itu. Tapi oke lah, madu dari batu ternyata ada juga ya. Nah, saudara bisa bayangkan ya, Tuhan membuat mereka diberkati bahkan dari batu pun bisa keluar yang manis. Makanya kebaikan Tuhan diceritakan dalam pujian ini, Tuhan ngasih kamu berkat melimpah, makanan, minuman beragam kaya, termasuk dadih, susu, lemak, domba, kambing, domba jantan Basan. Nah dadih itu kalau orang Indonesia yang baca, oh itu dideh, bukan saudara ya. Dadih itu bukan saren, bukan darah binatang yang digodok lalu dimasak. Di Jogja ada. Saya ingat dulu waktu kecil ya, banyak orang jualan. Saya rasa sekarang jarang sekali orang. Mungkin karena kita sudah cukup makmur ya, enggak pernah makan dideh-dideh gitu lagi saudara. Dan itu bahasa Ibraninya kemah. Macam-macam ya. Orang Inggris bilangnya curd, tahu susu, buttermilk, susu mentega, krim, lemak susu. Kalau susu dibiarkan itu yang gurul-gurul di atas itu. Atau yogurt. Jadi itu macam-macam ya. Bisa juga diterjemahkan cheese, susu. Wow.
Keju. Nah, kambing domba dari Basan. Basan itu daerah subur di sebelah timur Kineret. Kineret itu namanya sekarang itu Danau Galilea. Dan kebaikannya, ini slide terakhir, gandum dan anggur. Ini gambaran pesta. Wow. Dari nol, nanti kamu akan masuk ke tempat yang penuh berkat yang melimpah. Makanya saya bilang ya, seri 1 ini enak nyanyian Musa, banyak berkatnya. Tapi seri kedua, banyak kutukannya. Sekarang penerapan buat kita. Hari ini kita belajar namanya nyanyian Musa. Ingat ya, nyanyian Musa. Agama-agama di dunia pengajarannya pakai nyanyian juga ya. Ingat ya, saudara kita Muslim, mereka juga nyanyi dengan musiknya ya. Saya lihat juga orang Buddha nyanyi ya. Dan agama-agama pun suka nyanyi. Banyak nyanyian di ajaran. Tapi keunikannya dalam kekristenan dan orang Yahudi, nyanyiannya itu beda. Apa itu? Nyanyiannya itu nyanyian iman. Itu keunikannya ya. Nyanyiannya nyanyian iman. Jadi dalam pujian itu terkandung iman. Karena ingat ya, pujian itu munculnya kebanyakan disarikan dari nas Alkitab seperti itu. Nyanyian yang pertama kali dinyanyikan tercatat dalam Alkitab itu nyanyiannya Nabi Miriam, kakaknya Musa. Waktu mereka selesai menyeberang Laut Teberau, selamat, tentara Filistin menyerang, lalu mati, Miriam memimpin nyanyi, pakai rebana, blang 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 blang, seperti itu, nyanyi, wah senang-senang seperti itu. Di Perjanjian Lama banyak sekali ya nyanyian itu seperti ini, menceritakan, mendeklamasikan tentang sejarah. Kenapa sih Pak seperti itu? Nah, karena mereka tidak punya Alkitab, buku seperti kita. Kita sekarang punya Alkitab di HP kita. Kita bisa baca. Walaupun sebagian besar dari saudara malas baca ya. Cuman baca Alkitab di gereja. Itu pun dari slide. Suka baca Alkitab. Dulu nyanyian itu untuk mendeklamasikan sejarah, menyatakan iman, doa, kekuatan. Dan banyak orang, saya bilangkan tadi itu kan, nyanyian itu seperti dalam kekristenan itu beda. Karena banyak mengandung iman, nyanyian iman. Ada, kalau saudara tahu penyanyi, penulis lagu Sentuh Hatiku. Kayak apa lagu itu? Bapa sentuh hatiku, yang itu ya, betul ya. Jason Irawan Chang. Dia bertobat waktu dia ikut retreat dan dengan nyanyian haleluya, nyanyi haleluya 12 kali itu. Dia bertobat, ingat ya, bertobat karena nyanyian. Lalu ketika dia mengalami pergumulan, dia melihat seorang wanita yang mengalami penganiayaan dan pemerkosaan seperti itu, dia karena nyanyian Bapa Sentuh Hatiku. Ada artis nasional, dia bukan orang Kristen, dari dulu terkenal, mungkin sebagai artis bom seks ya, Kiki Fatmala, pernah dengar? Dia bukan anak Tuhan, dia lagi banyak masalah, pergi ke rumah sahabatnya dan sahabatnya itu orang Kristen. Dan sahabatnya lagi putar lagu rohani. Tanpa sengaja Kiki dengar lagu damai. Dan jadi kebiasaan, putar lagi dong. Dan akhirnya suka sengaja datang ke temannya dengar lagu rohani. Sampai pada suatu titik, dia terima Yesus sebagai juru selamat. Masing-masing dari kita punya pengalaman kan dengan nyanyian kan. Beda, masing-masing kita beda. Tapi poin utamanya sederhana seperti ini. Nyanyian itu penting. Nyanyian rohani itu penting sekali dalam kehidupan kita. Amin. Karena ada kuasa. Kalau lagi lemah, kalau kita nyanyi, wah, bangkit. Betul gak? Itu sebabnya kita harus menyanyi, suka menyanyi. Mari kita berdoa.